Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'an harim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, iman, ihsan, dan Islam. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan anak-anakku yang kusayangi, tetap bersemangat dan sabar. Insya Allah peristiwa seperti ini akan berlalu, insya Allah akan selesai. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah memberikan kita petunjuk, memberikan kita bimbingan dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman gelap gulita, zaman tidak tahu moral, menuju zaman yang menyayangi sesama, menghormati yang tua, menghargai yang orang lain, yaitu dinul Islam siratal mustaqim. Semoga kita semua sama-sama mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, atau yaumul kiamah. Alhamdulillah, segala kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran PAI yang berkaitan dengan meyakini, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di alam semesta ini. Allah ketahui, Allah melihatnya, sampai daun satu pun yang turun, yang jatuh dari pohon, itu Allah jatuh dari pohon ke tanah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada hal yang kecil pun yang tidak bisa, yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga Maha mendengar, sekecil apapun, sepelan apapun ucapan tersebut, Allah tetap mendengarkannya. Dan ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada 99, yaitu Asmaul Husna. Kita akan bahas selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah, nama yang bagus bagi Allah, yaitu Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Dan diantaranya kita termasuk orang muslim hendaknya mengimani dan mempelajari, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah jaminan yang Rasulullah berikan bagi yang menghafalnya dan mengamalkannya, artinya mengamalkan sifat-sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Melihat. Nah, kita harus pahami semua yang terdapat dalam Asmaul Husna. Tapi kita akan membahas tentang salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang ada 99, yaitu apa? Al-Amin, Allah Maha Mengetahui. Yang tadi di depan sudah Bapak menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada daun satupun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui segala sesuatu yang diciptakan, pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang yang terjadi, dan akan terjadi. Yang belum terjadi, Allah Subhanahu mengetahuinya. Yang akan terjadi, Allah pun mengetahui, dan yang sedang terjadi, Allah pun mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimul ghaibi wa Innallaha alimul ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidatis sudur. Artinya sungguh Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala hal yang isi hati. Al-Fatir ayat 38, surat ke-35. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu yang itu tampak ataupun tidak tampak atau gaib, baik sesuatu itu di langit maupun di bumi. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hamba, walaupun sesuatu itu tidak diucapkan atau di batin. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya ini artinya kita harus mawas diri, kita harus berhati-hati dalam hal melakukan suatu perbuatan. Baik perbuatan maupun ucapan. Yang gampang kita lakukan adalah ucapan yang sangat ringan, tapi bila itu bernilai kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala beri pahala yang luar biasa. Tapi sebaliknya, bila ucapan itu untuk menyakiti orang lain, untuk menghina orang lain, untuk bersikap sombong terhadap orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjar dengan dosa. Allah memberikan dosa kepada mereka yang melakukannya. Jadi anak-anakku yang kusayangi, dari Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ini, kita harus hati-hati dalam berbuat, kita harus hati-hati dalam berucap. Kita harus memikirkan ulang sebelum kita mengucapkan. Kita berpikir ulang sebelum kita melakukan perbuatan. Nah, itulah supaya kita ketika melakukan itu tidak sia-sia, ketika kita melakukan itu tidak bernilai dosa. Kita lanjutkan lagi.
Yang kedua yaitu menerapkan makna al-amin dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak muslim, kita harus bisa menerapkan makna al-amin dalam hidup sehari-hari. Agar bisa menerapkan makna al-amin, ayo minta bimbingan guru atau orang tua. Anak-anakku, bagaimana sih kita menerapkan makna dari al-amin yang sudah Bapak sampaikan di atas tadi, bahwasanya kita sebelum melakukan hal yang buruk kita harus berpikir ulang apakah perbuatan ini baik atau enggak. Nah, supaya lebih jelasnya kita tanyakan kepada orang tua, "Ma, perbuatan ini dosa apa tidak, Ma?" Kita harus sering bertanya kepada orang tua. Sering kita bertanya kepada orang tua, "Ma, perbuatan ini apakah dibolehkan ataukah dilarang, Ma?" Nah, itu kita harus sering-sering bertanya kepada orang tua. Sehingga kita perbuatan selalu senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat yaitu perbuatan itu diawali dengan niat. Niat, bila niat kita baik kemudian kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 2. Itu Allah Maha Kasih terhadap hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 1 bila mana dia berniat jahat kemudian dia undur atau dia tidak jadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 1. Nah, ini adalah lagi-lagi Allah Maha Kasih terhadap hambanya. Nah, kita lagi yaitu ketika orang tua meminta tolong kepada kita sebagai anaknya, maka sesegera mungkinlah kita harus laksanakan. Sesegera mungkin kita harus tunaikan apa itu yang diminta oleh orang tua, apa yang diperintahkan orang tua. Jangan sampai ketika orang tua menyuruh kita mengucapkan nanti dulu, nanggung, sebentar lagi, nah banyak ucapan-ucapan sehingga membuat orang tua kita menjadi sakit, membuat orang tua menjadi tidak enak, atau hal-hal yang lain. Itu jangan, karena di dalam Al-Quran mengatakan wala taqulahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan kata Apa itu arti itu yang tadi Bapak bilang, nanti dulu, nanggung, yang lain, dan kata-kata yang membuat orang tua jadi tidak tidak enak. Maka hilangkanlah perbuatan tadi, sikap-sikap seperti tadi, yaitu nanti dulu, itu jangan sampai terucap, jangan sampai kita melakukannya. Oke, begitu ya anak-anakku. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu Allah akan berikan pahala. Nah, karena anak-anakku sekalian, semuanya ini adalah mereka yang belum akil balik, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan dipersembahkan kepada kedua orang tua. Kalau kita cinta kepada orang tua, maka perbanyaklah melakukan kebaikan, karena pahala yang kita lakukan maka akan diberikan kepada orang tua. Ya, begitulah anak-anakku. Buktikan bahwa kalian cinta kepada orang tua, ya.
dengan memperbanyak perbuatan baik, dengan memperbanyak perilaku-perilaku yang terpuji, dengan memperbanyak membantu orang lain, dengan suka berbuat kebaikan. Demikian intinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apapun yang terjadi, semua Allah ketahui, baik sedang, akan, dan belum terjadi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, sehingga membuat kita harus berwaspada. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu ada kesalahan, itu datang dari pribadi Pak Anam yang lemah, yang banyak salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.